Halo Sobat Budidaya, kita perkenalkan kami dari Mandiri Official. Kita masuk di segmen cara pembuatan bakteri RWS. Jadi pertama, ini kita pakai ragi tape. Butiran ya. Ini untuk satu butir. Ini untuk 5 liter air. Ini satu. Kedua, kita pakai Yakult. Ini 1 liter atau satu untuk 5 liter air kita butuh 1 botol 5 liter air. Ketiga, kita butuh tetes tebu sebagai makanan bakteri. Jadi 3 bahan ini. Terus kita lanjut. Kenapa ini ada tambahan bahan 3? Ini dengan tujuan selain untuk aplikasi air, itu kita fungsikan juga untuk aplikasi di pakannya. Jadi ini namanya toge. Ini ada enzim pertumbuhan tentunya. Ini kita masukkan. Kedua, ini tempe yang sudah jadi. Ini sebenarnya di dalam ini ada banyak protein, enzim, terus ada tentunya ini enzim yang kita butuhkan atau asam aminonya. Jadi untuk pemadat dagingnya ini. Ketiga, ini ada aqua enzim. Ini bakteri cukup kompleks di dalamnya, cukup banyak. Saya pakai ini sebenarnya fungsinya untuk penguat bakterinya saja. Jadi biar lebih kuat. Di dalam bakteri ini selain ada bakteri tadi, ini ada tambahan bakteri ini untuk mengurai kotoran. Jadi daya urainya terhadap kotoran itu lebih cepat gitu. Jadi ini hanya tambahan. Kalau tidak untuk teknologi RWS tidak perlu ini, tidak apa-apa. Ini tambahan. Itu hanya 3 ini yang pokok. Gitu. Kalau tambah ini tentunya lebih kuat, lebih bisa difungsikan untuk membibis pakannya. Begitu, nggih. Terus kita buat itu untuk 20 liter air. Jadi kalau 5 liter air membutuhkan 1, berarti untuk 20 kita butuh 4. Untuk ragi kita butuh 4 juga. Untuk 20. Oke, lanjut. Untuk tetes tebu, dosisnya untuk 20 liter air itu 600 cc. Atau 2 kali ini karena 300, jadi 2 kali takaran ini. Atau untuk 5 liter air itu 150 cc. Ini 300 cc, berarti 2 kali. Jangan lupa untuk pemakaian tetes tebu itu harus dimasak dulu. Jadi ini kita masukkan di tempat pemanasan. Satu, 2, 600 cc. Jangan lupa ditambah air dulu biar tidak gosong. Oke, lanjut di pemasakan. Sampai mendidih, kalau bisa ditunggu karena ini efeknya mendidih itu airnya nanti naik bludak. Jadi sebisa mungkin dikontrol, jangan sampai airnya bludak. Oke, ini setelah kita masak, ini hasilnya begini. Jadi biarkan sampai dingin dulu. A few moments later. Setelah bahan selesai semua, kita masukkan bahan ke dalam blender. Jadi pertama, aqua enzim. Tadi dosisnya untuk 1 sendok makan itu setiap 5 liter. Berarti untuk 20 liter 4 sendok makan. Ini kita masukkan dulu.
1, 2, 3, 4. Lanjut ke lagi, ini 4 untuk 20 liter air masuk. Untuk tempe kira-kira secukupnya aja, segini atau 100 gram bisa kita potong-potong dulu untuk mempermudah penghalusan. Masuk juga togenya, kita masuk. Ini kira-kira 100 gram juga. Kemudian kita ambil air, masuk ke pemblenderan. Ini pakai air kira-kira secukupnya aja, pastikan tercampur semua. Pakai air bersih, jangan terkontaminasi dengan bahan kimia. Itu penentu keberhasilan fermentasinya. Kita blender. Pastikan blenderannya selembut mungkin ya. Kita isi dulu air sebesar kira-kira segini untuk menyampur semua. Isi air. Jadi kriteria air yang bisa masuk untuk bahan fermentasi terhindar dari bahan kimia. Sabun bisa, minyak-minyakan bisa, itu terhindar dari itu. Itu penentu keberhasilan fermentasinya. Kita isi dulu air. Oke. Lanjut. Oke, ini bahan yang kita blender tadi. Ini tinggal tersisa bahan 3. Jadi yang bahan yang kita blender semua Yakult dan ini mulai pencampuran ke dalam botol. Jadi sebenarnya botolnya itu sebisa mungkin gelap. Jadi bakterinya berkembang biak dengan sempurna. Karena kita adanya bahan ini, nanti kita taruh di tempat gelap saja. Oke, masukkan. Pertama ini dulu, masuk. Kedua Yakult. Yang kedua. 3. Lanjut ke tetes tebu. Semua masuk. Wes. Untuk lebih sempurna lagi, sebenarnya ada tambahan 2 liter air kelapa tua. Jadi karena untuk menghindari biaya pembengkakan, ini kita cukup menggunakan semua air. Begitu. Ini oke, sudah tercampur semua bahannya. Ini kita aduk-aduk begini sampai serata mungkin. Oke, sudah. Tinggal ditambahin air sampai kira-kira disisain hanya segini. Tujuannya untuk ruang udara. Jangan penuh, kalau penuh nanti berpotensi meledak. Ayo lanjut, tambah air. Oke, cukup segini. Jangan dipenuhi. Ini untuk ruang udara proses fermentasinya. Kemudian kita aduk kembali.
sampai tercampur rata. Udah cukup. Oke, ini sudah tercampur semua. Ini berarti tinggal proses fermentasinya. Jadi proses ini kita tunggu sampai 7 hari. Catatan di sini di hari yang ketiga itu kalau berhasil itu muncul udara. Jadi ini agak kencang. Jadi itu harus dibuka. Ini tutupnya untuk membuang udara. Tutup kembali, dibuka kembali 2 hari yang akan datang. Jadi kemungkinan hari kelima. Hari kelima buka lagi udaranya untuk menghindari ini meledak karena kan tekanan udara cukup gede. Nanti begitu hari ke-7 itu udara udah mulai menipis. Berarti fermentasi sudah jadi. Begitu. Oke. Sekian cara membuat bakteri RWS kita. Untuk dosis, ini setiap hari itu dikocorkan per meter kubik itu 50 cc. Jadi untuk diameter 2 itu dengan volume 3 kubik itu berarti 150 cc setiap hari sampai warna berubah merah. Cukup sekian, nanti kita lanjut di part berikutnya.